Halo Gan, balik lagi untuk share review dengan saya JJ dari Double Folder. Kali ini kita ada satu sepatu yang sebetulnya pengennya di unboxing sih, tapi sayangnya boxnya hancur ya Gan ya. Nah ini dia nih boxnya. Jadi ini nggak tahu kenapa dari jasa pengiriman saya udah terimanya seperti ini. Mungkin kena gigit binatang kah atau kena banting sama entahlah, saya juga nggak ngerti. Tapi dengan ngeliat box ini ya kadang-kadang udah tahu ya brand yang bakalan kita review kali ini datangnya dari Three Stripes brand, yaitu ya Adidas. Nah sebelum saya tunjukin sepatunya nih Gan ya, kalau saya bisa komen dikit tentang sepatu-sepatu dengan company besar ya, ternyata mereka spesifik sekali terinspirasinya untuk membuat sepatu skate. Kayak contohnya Adidas nih, Adidas dia terinspirasi sama sepatu sepak bola kayak contohnya Copa, dan akhirnya mereka membuat Adidas Busenits yang pertama, yaitu inspirasinya kelihatan sekali seperti sepatu sepak bola. Sedangkan kalau kita lihat di New Balance, mereka terinspirasinya dari sepatu lari, hampir rata-rata itu semuanya bentuknya kayak sepatu larinya mereka ya. Dan untuk Nike sendiri, Nike SB, mereka justru terinspirasinya sama sepatu basket. Nah mungkin nggak tahu lagi untuk kedepannya sepatu ada yang terinspirasi dari sepatu golf atau terinspirasi dari sepatu bulu tangkis atau sepatu tenis, kita juga nggak tahu. Kita lihat aja kedepannya, pastinya ada sih. Nah ini dia nih sepatunya, sip, sepatunya keren banget, yang pasti sudah nggak umum lagi. Ini ada sepatu dari Adidas City Cup, modelnya kayak gini, konstruksinya itu capsule, dan juga di sini sepatunya itu cukup keren ya, terutama dengan warna yang satu ini, hitam putih klasik banget. Selain itu juga yang saya ketahui dari katalog yang Adidas City Cup ini, mereka ngasih material yang berbeda dengan warna yang berbeda. Jadi kalau misalkan yang saya sempat punya sebelumnya itu warna putih, itu semuanya itu sweat, semuanya, semua panel dari sepatunya sweat. Sedangkan kalau yang ini yang black and white, di sini depannya sweat, ada leathernya juga, dan di bagian belakang sini nih dia mesh. Jadi di situ perbedaannya. Kalau kita lihat fitur-fitur yang cukup keren di sepatu ini, yang saya bisa kasih lihat ke gan-gan sekalian, pastinya langsung yang mencolok itu ini bagian heel nih. Ini kayak top cap tapi dia di belakang bukan di depan posisinya. Tujuannya buat apa? Ini untuk menjaga stabilitas heel kita biar nggak kemana-mana lari waktu ataupun kurang nyaman ya kalau misalkan kita main skateboard sedangkan heelnya itu nggak menjaga konstruksi heelnya, nggak menjaga heel kita itu kurang nyaman banget. Nah jadi Adidas mikirin masalah itu, jadi dia buat nih bagian ini nih. Selain itu kalau yang sempat saya lihat, sepatu ini dia ada juga sejenis teknologi seperti Duracap yang ada defense ya, tapi namanya di Adidas itu Aditap ya, lain company dia bisa namain teknologinya padahal sama tapi nama doang beda. Jadi Aditap itu dimana dia bagiannya itu di bagian depan sini nih, itu sejenis kayak karet melindungi kaki kita. Jadi kalau misalnya kita sering main flick trick nih, terutama yang suka main flick trick, itu nggak langsung jebol ke kos kaki kita. Jadi ada satu lapisan karet lagi yang melindungi sepatunya. Kalau saya bisa lihat di sini, sepatunya lumayan fleksibel ya untuk sepatu kapsul. Ini dia uniknya. Seperti yang saya pernah info sebelumnya,
nggak semua sepatu kapsul zaman sekarang itu keras ya. Jadi yang satu ini dia benar-benar fleksibel, buat ngebalet bisa, buat lari bisa, lari dari kenyataan. Contohnya apalagi sekarang kena COVID-19, aduh pusing banget, pengen jalan-jalan nggak bisa. Ya sudahlah, yang penting bisa mengurangi kasus COVID-19 ya, stay at home itu paling penting. Nah, kita punya fleksibilitasnya, ini dia. Ini sih feelingnya benar-benar sepatu vulkanis ya, ini fleksibel banget. Bahkan kayaknya saya bisa tekuk dengan satu tangan. Oh iya beneran, ini dia nih, satu tangan doang, saking fleksibelnya nih kan, udah keren banget. Terus kalau bisa dilihat bagian outsole-nya nih bentuknya kayak gini nih, kayak herringbone tapi dia tebal. Dan juga kalau saya bisa info, ini kembangannya dalam ya, dalam banget. Saya sih belum pernah nyoba sepatu ini, cuman ada satu yang saya bakalan coba nanti pakai main, dan nanti saya info gimana seru web test ya kalian sekalian. Tapi so far kalau saya bisa lihat ini terutama para skater seperti saya yang bisa masuk ke ngulek klub, ngulek yang biasanya kalau sebelum ngetik itu ngulek terus biasanya habis duluan di bagian sini. Tapi kalau untuk sepatu ini saya feeling saya sih ini bakalan lama sih habisnya. Dan juga di bagian tengah sepatunya, di bagian arc ini dia agak keras ya. Kalau menurut saya sih ini tujuannya biar kalau kita landing primo pas jatuh sini itu nggak langsung berasa banget ke kaki kita. Dan di bagian belakangnya tuh dia lebih keras lagi. Jadi ini untuk jaga stabilitas heel kita, dan pastinya biar gak gampang heel bruise ya. Nah oke. Ini dia bagian yang saya bisa bilang ini benar-benar Adidas transpirasinya sepatu bola ya. Nah ini dari lidahnya bisa kelihatan panjang, dan juga ini mengingatkan saya sama Adidas Business, tapi ini nggak persis banget sih, ada perbedaan. Cuman sayangnya tumben dia nggak ngasih untuk sepatu jenis Adidas ya, yang termasuk company besar, dia tumben nggak ngasih kayak rubber band gitu di bagian sini, bagian lidahnya ini untuk menjaga lidahnya biar nggak lari kemana-mana. Itu bisa bikin stres juga ketika kita main skate ya, lidah lari kemana, bikin stres, bikin ileran juga ya, juga sih. Oke. Nah untuk masalah padding di sepatu ini, ada di bagian lidah ini ada lumayan paddingnya, walaupun nggak tebel-tebel banget, dan juga bagian heelnya juga ada. Yang saya suka dari bentuk sepatu ini, padahal sepatu kapsul, biasanya kalau sepatu kapsul tuh dia identik dengan sepatu yang besar, gede, bulky banget lah. Tapi kalau yang satu ini cukup slim, jadi nggak gede-gede banget, dan juga menurut saya ini pas. Dan itu kalau saya boleh info, kita cek insole aja langsung ya. Nah ini dia nih insole-nya. Insole-nya cukup tipis, nggak terlalu tebal ya, standar insole dari Adidas, kayak seperti contohnya Matchsport yang sering pakai Matchsport nih, sama nih insole-nya. Jadi saya nggak anjurin insole ini buat pakai drop-in kayak 7 tangga atau 8 tangga, kecuali bisa landing langsung di atas papan silakan. Tapi kalau yang biasanya nggak langsung landing di atas papan, dipikirin dulu pakai insole ini main skateboard sama untuk drop-in. Tapi kalau untuk main flat ini udah cukup sih, lebih dari cukup. Oke, saya balikin dulu insole-nya. Sebelum saya lupa, sepatu ini dia nggak datang dengan extra laces ya, maksudnya dengan tali tambahan. Saya juga kurang tahu kalau misalkan tali tambahannya hilang di perjalanan atau bagaimana, juga kurang tahu. Tapi kedua kali saya beli sepatu ini, enggak, 3 kali, 1 kali untuk customer itu semuanya nggak datang dengan laces tambahan. Jadi buat agan-agan yang bakalan ada keinginan untuk beli sepatu ini, ya jangan dikira di sellernya dibilang ngambil lacesnya, jangan ya, memang nggak ada laces tambahan, jadi cuma 1 doang. Oke, sekian dulu untuk show review kali ini. Mungkin kita akan buat show review yang lainnya yang lebih menarik. Jadi kalau siapa tahu kadang-kadang ada sepatu yang ingin di review, siapa tahu saya kebetulan juga mau review juga, bisa langsung komen aja di kolom komen, nggak dicas kok.
it's not a crime to make a comment, like go ahead. Terus jangan lupa subscribe untuk support channel kita, jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe untuk support channel kita ya, dan like videonya, jadi kita semangat bikin videonya, nggak angin-anginan gitu loh. Selama ini ya nonton doang, tapi nggak subscribe, nggak kasih komen, nggak ngerespon, cuma nonton doang, sedih rasanya. Tapi ya dari tonton ini udah terima kasih banget ya. Oke, kita lanjut lagi buat next time. Makasih.